responsible realized. And all those YouTube hits. Halo broku, balik lagi bareng kami Ratu Nobar yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik ya, oke? Seorang petugas FBI, mantan pecandu adrenalin dan pembalap motocross harus menghadapi penjahat yang sama-sama beradrenalin tinggi yang selalu melakukan aksi kejahatan super edun bukan semata-mata demi uang, melainkan hanya demi kepuasan. Film berjudul Point Break ini mengandung banyak banget aksi yang menantang adrenalin loh. Seru dan asik nih buat disimak. Yuk langsung aja deh kita ke alur filmnya. Film dibuka di mana seorang YouTuber penggemar cabang olahraga ekstrim, tepatnya motocross, bernama Johnny Utah lagi asik berkendara menaiki gunung bersama dengan temannya yang bernama Jeff. Dengan bantuan salah seorang teman yang berada di helikopter, aksi mereka direkam untuk diupload ke YouTube. Bukannya takut atau was-was, mereka malah asik cengengesan terbawa suasana melewati jalan yang sangat ekstrim tersebut. Kemudian saat mereka berada di ujung bebatuan dan akan menyelesaikan aksinya, Jeff yang melihat Johnny terlebih dahulu udah melompat terpaksa mengikutinya dari belakang, tapi kemudian, dan inilah Point Break. This is a new world, son. Bertahun-tahun telah berlalu semenjak kepergian Jeff sahabatnya, Johnny mendaftarkan diri menjadi seorang agen FBI. Setelah menjalani kepelatihan yang sangat berat, Johnny dan calon lain diberikan sebuah tugas oleh atasannya bernama Hall untuk menyelidiki sebuah kasus. Diketahui kasus yang harus mereka selidiki kali ini sangat berbeda loh dengan kasus pada umumnya, di mana terdapat beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor dan helm yang tertutup merampok berlian sebanyak 10 juta karat yang belum dipotong dari perusahaan besar bernama Mahana Carbon Amerika Serikat. Tetapi bukannya digunakan untuk hal pribadi para perampok, ternyata malah membagikan seluruh berlian itu di daerah kumuh Mumbai. Dan atas hal itulah, kasus perampokan tersebut menarik perhatian FBI untuk dapat mengetahui apakah sebenarnya tujuan para perampok. Beberapa waktu kemudian terlihat para perampok itu beraksi kembali dengan menyusup sebuah pesawat pengangkut uang dari Amerika seperti biasa. Bukannya mengambil uang-uang tersebut, mereka malah menjatuhkan seluruh uang yang ada di pesawat seakan ingin membagikannya pada seluruh warga di wilayah Sandwich, Meksiko. FBI yang mengira kedua pelaku itu terjun dan meninggal di tempat mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari jasad para pelaku. Tapi Johnny sontak memberikan kesimpulan jika peristiwa perampokan mereka ada kaitannya dengan peristiwa yang sebelumnya terjadi, yaitu komplek penerbangan kayu internasional yang dibakar habis di tepi Sungai Kongo yang menyebabkan dunia hampir kebakaran. Dan ternyata 2 hari sebelum perampokan berlian, para perampok itu berfoto saat terjun payung dari puncak Gunung Everest. So this is not about money. Dari semua hasil penyelidikan dan bukti-bukti, Johnny menyimpulkan bahwa mereka semua lagi mencoba sesuatu yang disebut 8 siksaan Ozaki. Diketahui Ono Ozaki adalah seorang atlet voli ekstrim yang sangat menghormati kekuatan alam dan percaya bahwa siapapun yang bisa melewati 8 siksaan tersebut akan mencapai nirwana. Sayangnya, Ozaki sendiri harus tewas dalam percobaan siksaan yang ketiga, tapi orang-orang ini telah menyelesaikan ketiga siksaan tersebut, yaitu kemunculan kekuatan di Afrika, kelahiran langit di Everest, dan kebangkitan bumi di Meksiko. Atas semua hal itu, Johnny menyimpulkan jika siksaan yang keempat adalah air kehidupan, dan setelah mengetahui informasi cuaca bahwa akan terjadi badai besar di pantai barat Prancis yang menyebabkan gelombang laut raksasa, Johnny ketika mengatakan pada Hal bahwa mereka semua pasti akan berada di sana. If I'm right, that's where they'll be.
Singkat cerita, Hall mengadakan sebuah rapat darurat. Di sana Johnny menceritakan terlebih dahulu kehidupannya sebelum mendaftar sebagai seorang agen FBI dan mengatakan jika saat peristiwa di Meksiko, para perampok sebenarnya tidaklah tewas, melainkan masuk ke dalam sebuah gua yang lokasinya berdekatan dengan San Luis Potosi. Tapi merasa informasi dari Johnny tidaklah jelas, para petinggi FBI malah mengakhiri rapat tersebut. Well, sir, that's what we need to find out. Tanpa disangka, Johnny dihampiri oleh Hall yang percaya, kemudian memberinya sebuah kartu tanda anggota FBI sementara dan menyuruh agar segera pergi ke Prancis menemui seorang agen bernama Papas. Sebelum berangkat, Johnny diberi nasihat agar jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan. Akhirnya, setibanya di Perancis, Johnny bertemu dengan agen Papas di sana. Johnny langsung menjelaskan maksud dan tujuannya. Papas yang udah mengetahui arah pembicaraan Johnny langsung mengantarkannya ke lokasi. Hingga setelah menempuh berkilo-kilometer, mereka pun akhirnya menemukan beberapa orang yang lagi asik berselancar sambil berpesta di tengah laut. Tapi ya, namanya juga laki-laki normal. Di sana Johnny malah terpana melihat seorang wanita cantik yang lagi berselancar. Kemudian mengetahui ombak yang sangat besar sebentar lagi akan datang, Johnny meminta salah seorang di sana untuk mengantarnya ke tengah laut. Dan di sana juga terdapat seorang pria bernama Buddy mengikuti pergerakan Johnny dari belakang. Hingga saat ombak raksasa tersebut tepat berada di hadapan mereka, Johnny dan Buddy langsung mencoba menaklukkan ombak tersebut. Aksi nekat mereka ternyata menjadi perhatian seluruh orang-orang yang berada di sana. Tapi sangat disayangkan, Buddy yang baru aja akan berhasil malah melihat Johnny terhantam keras oleh ombak hingga pingsan dan tenggelam. Gak ingin Johnny tewas, Buddy dengan gagah berani kembali ke gulungan ombak untuk menolong Johnny. So, the old train station in Paris. Di malam harinya, Johnny yang tersadar dibuat kaget dengan kelompok Buddy yang udah berada di hadapannya. Diketahui seluruh aktivitas kegiatan kelompok Buddy ternyata disponsori oleh Al-Farik yang ingin sebuah bukti untuk melawan kemustahilan. They call me Bodhi. Johnny menemui seorang wanita yang dipandanginya tadi siang yang ternyata dia bernama Samsara. Di sana Samsara mengatakan bahwa Johnny harus memilih jalurnya sendiri sesuai dengan fashion yang dia suka. Gak ingin penyamarannya terbongkar, Johnny kemudian pura-pura gak ngerti dengan apa yang dikatakan oleh Samsara. Beberapa waktu kemudian Johnny ditemui oleh Papas yang berniat mengantarnya ke bandara untuk pulang karena Johnny dianggap nggak menemukan apa-apa. Tapi Johnny yang mendengar apa yang dibicarakan kelompok Buddy kalau mereka akan menuju Paris seketika Johnny meminta waktu pada Papas. Hingga sesampainya di Paris, dugaan Johnny ternyata emang benar nih kalau kelompok Buddy udah berada di sana. Buddy yang mengetahui Johnny lagi mencari sesuatu, kemudian langsung memberinya pelajaran. Buddy yang kini tahu keberanian dari Johnny ternyata malah mengajaknya untuk melaksanakan siksaan Ozaki selanjutnya, yaitu kehidupan angin. Dengan terpaksa atas perintah Buddy, Gromit menyuruh Johnny untuk berangkat esok pagi ke wilayah Alpen, dan tanpa pikir panjang, Johnny menyetujui hal tersebut sambil memberikan informasi pada Papas. Keesokan harinya terlihat Buddy, Johnny dan juga Growl naik ke atas puncak gunung. Sementara Crowder memantau aktivitas mereka dari helikopter. Di tengah perjalanan mereka terus-terusan mengetes mental Johnny dengan membicarakan hal tentang kematian. Tetapi Johnny ternyata nggak gentar loh dengan perkataan tersebut dan terus mengikuti mereka sampai ke puncak gunung.
Dengan sebuah batu mereka mengukur berapa detik mereka bisa terjatuh, dan di tempat itu juga Body mengatakan jika mereka bukan membahayakan nyawa untuk tujuan pribadi, melainkan ada hal yang lebih besar daripada nyawa mereka sendiri. Hal itu adalah mereka harus memberi lebih daripada apa yang diambil, dan itulah tujuan dari kelompok Body. It is about becoming part of something that is much greater than ourselves. Pagi hari pun tiba, Johnny dan kelompoknya bersiap-siap untuk melakukan aksi, dan setelah perintah dari Body diberikan, aksi gila mereka itu pun akhirnya dimulai. Johnny yang belum pernah melakukan hal tersebut merasa sedikit agak kesulitan, tapi dengan keberanian dan tekad yang kuat, akhirnya mereka semua bisa mendarat dengan selamat. You did it. Dari aksi inilah Johnny bisa diterima dengan baik oleh kelompok Body yang kemudian membawanya ke sebuah tempat di mana mereka sering berkumpul. Di sana ternyata terlihat juga Samsara yang menyambut hangat kepulangan mereka semua. Dengan anggota baru yaitu Johnny, kelompok Body pun kemudian mengadakan acara penyambutan. Singkat cerita, Johnny dan kelompoknya akan melanjutkan aksi siksaan Ozaki yang keenam, yaitu kehidupan es di sebuah gunung yang belum terjamah manusia. Dan seperti biasa, Grommet akan memantau aksi mereka dari helikopter. Terlihat sangat jelas tanpa rasa takut sedikit pun, mereka berselancar di atas bebatuan es yang lumayan sangat terjal. Kemudian saat mereka udah mencapai titik lokasi yaitu tebing jurang, Crowder menyuruh untuk mengabari Grommet agar segera menjemput mereka. Tetapi alih-alih menuruti perkataan kelompok Body, dengan nekatnya Johnny malah terjun berselancar kembali. Atas hal itu mau gak mau mereka yang melihat Johnny membuka jalan malah mengikuti pergerakan dari Johnny. Sangat disayangkan, Crowder yang hilang kendali harus tewas akibat aksi nekat yang mereka lakukan. Dengan rasa bersalah, Johnny meminta mereka agar kembali untuk membawa jasad Crowder. Di malam hari mereka membakar jasad Crowder sebagai bentuk sebuah kehormatan, dan gak lama kemudian Johnny dihampiri oleh Alvarik yang memberinya ucapan selamat karena telah bergabung dan berhasil menyelesaikan beberapa siksaan Ozaki. Merasa membuang-buang waktu, Johnny kemudian menghampiri Body menanyakan tentang perkataan yang tempo hari tentang istilah berikan kembali. Tanpa panjang lebar, Body dengan simpel menjawab jika Johnny harus percaya padanya dan mereka akan berikan kembali. Trust me. Johnny yang frustasi karena belum memiliki bukti mencoba menenangkan diri di hadapan api unggun, dan di sana dia dihampiri oleh Samsara. Samsara mengatakan bahwa Ono Ozaki ternyata adalah teman dari Body yang tewas di hadapannya saat akan menyelesaikan siksaan yang ketiga. Atas hal itulah Body ingin sekali menyelesaikan 8 siksaan Ozaki, tapi dengan cara yang berbeda. It wouldn't have made a difference anyway. Di tempat lain, Papas yang sama sekali belum mendapatkan bukti dari Johnny memarahinya karena Johnny dianggap hanya membuang-buang waktu. Johnny yang gak ingin Papas salah paham memintanya agar tetap mempercayakan kasus ini pada Johnny. I just need more time. Beberapa waktu kemudian Johnny diajak oleh kelompok Body untuk melakukan tugas mereka saat ini, yaitu mengembalikan persembahan. Dan ternyata aksi kali ini yaitu meledakkan sebuah tambang emas yang udah beroperasi selama puluhan tahun. Tentu aja ya dengan penuh keraguan, mau nggak mau nih Johnny harus mengikuti perintah dari Body. Di tengah aksi mereka, Johnny mencoba memperingati Body bahwa perbuatannya kali ini akan membahayakan nyawa banyak orang. Body yang hanya mementingkan dirinya sendiri ternyata nggak sedikit pun mendengar saran dari Johnny.
Setelah bom dipasangkan dan truk pengangkut emas berhenti, anggota Buddy menyerahkan alat pemicu bom pada Buddy. Kemudian Buddy pergi duluan meninggalkan mereka. Di saat Buddy akan memencet tombol pemicu bom tersebut, Johnny yang gak ingin terjadi korban jiwa dengan terpaksa membuka penyamarannya sebagai FBI. Tapi kemudian... Buddy yang yakin jika Johnny nggak akan berani menembak, malah memencet tombol tersebut, menyebabkan reruntuhan bebatuan yang sangat parah. Melihat Johnny yang lagi sibuk mengevakuasi orang-orang, Buddy dengan sebuah motor di hadapannya segera pergi meninggalkan Johnny begitu aja. Terjadi kejar-kejaran yang sangat menegangkan sampai mereka berdua kehilangan keseimbangan hingga terjatuh ke dalam sungai. Di tempat itu, Buddy mengatakan jika sejak di Paris sebenarnya udah tahu nih bahwa Johnny adalah seorang agen FBI. Tapi mereka mencoba untuk merekrut Johnny memasukkannya ke dalam anggota agar Johnny tersadar alias terselamatkan dari kehidupan duniawi. Mendengar hal tersebut, Johnny dengan penuh emosi malah membiarkan Buddy pergi meninggalkannya. Di kantor di sana, Hall menjelaskan kalau mereka telah kehilangan 100 juta dolar dalam bentuk biji emas. Dia juga mengatakan kekecewaannya pada Johnny yang dirasa sangat gak becus dalam menjalankan misi. Gak ingin selalu disalahkan, Johnny menjawab pertanyaan dari Hall karena dia mempunyai sebuah informasi yang mana setiap mereka menyelesaikan siksaan itu dianggap oleh kelompok Buddy sebagai hadiah. Dan mereka akan membalas hadiah itu dengan sesuatu yang diambil dari bumi, salah satunya adalah biji emas yang diambil dari dasar tanah. I want to catch these guys, sir. Just like... Setelah mendengar informasi dari Johnny, Hall mengatakan bahwa mereka udah membekukan seluruh aset milik Alvarik agar kelompok Buddy nggak bisa beraksi lagi. Tapi di tengah perbincangan, mereka dikagetkan dengan kelompok Buddy yang lagi beraksi akan merampok sebuah bank. Kemudian setelah mendapatkan sebuah lokasi bank yang menjadi target perampokan, Papas, Johnny dan beberapa anggota kepolisian setempat segera pergi ke tempat tersebut. Terjadilah aksi baku tembak yang sangat seru, tapi sangat disayangkan nih. Roh harus tewas dengan beberapa peluru yang ditembakkan oleh Johnny. Dengan sebuah bom kejut, kelompok Buddy bisa kabur dari tempat itu. Tapi Johnny yang melihat pergerakan dari Buddy, nggak membiarkan Buddy untuk kabur begitu aja. Sampai di sebuah kereta gantung secara mengejutkan nih, Johnny menembak Buddy hingga tewas. Tapi, ternyata yang ditembak Johnny bukanlah Buddy, melainkan Samsara. Hingga Johnny sangat menyesali perbuatannya. Kini tersisa tinggal Buddy dan Kromet aja nih dari kelompoknya. Dan setelah menyimpulkan semua kegiatan dari kelompok Buddy, Johnny mengatakan kalau siksaan pertama sampai ke-6 mengarah ke bawah bumi. Sementara yang ke-7 adalah menguasai 6 nyawa, memaksa mereka untuk melawan gravitasi atau naik ke atas. Dan hal itu dipastikan adalah panjat tebing bebas tanpa tali, tanpa perlindungan dan tanpa kesempatan kedua. Diyakini aksi itu akan Buddy lakukan di sebuah pegunungan Angel Falls di wilayah Venezuela. Angel Falls, Venezuela. The first 6 ordeals all travel in one direction. Terjadi perdebatan di antara mereka karena di wilayah tersebut agen FBI nggak berhak loh menyelidiki kasus apapun. Tapi karena sifat Johnny yang keras kepala, Hall memerintahkan Papas agar segera membawa Johnny ke wilayah itu. Hingga setibanya di tempat tujuan, Johnny yang menyusuri hutan akhirnya menemukan air terjun beserta tebing yang sangat tinggi. Di hadapannya, Buddy melihat Johnny udah berada di sana. Buddy dan juga Kromet langsung menaiki tebing yang sangat curam tersebut. Johnny yang gak ingin targetnya kabur begitu aja, mau gak mau harus mengikuti pergerakan dari Buddy dan juga Kromet.
Secara mengejutkan di tengah pendakian ekstrim itu, Cormac yang udah nggak kuat lagi karena nggak mendapatkan pijakan, mengucapkan salam terakhir pada Buddy yang sebelum akhirnya terjatuh dan dipastikan tewas. See you soon. Dengan bersusah payah mati-matian, akhirnya Buddy dan Johnny dapat sampai ke puncak tebing dan menyelesaikan tantangan siksaan yang ketujuh. Tetapi saat Johnny baru aja akan menangkap Buddy, secara mengejutkan Buddy yang ingin menyelesaikan ke-8 siksaan Ozaki yang berupa tindakan kepercayaan terakhir, seketika malah meloncat dengan pasrah dari atas tebing. Johnny yang berusaha menolong Buddy malah terpaksa ikut terjun juga. Setelah melewati hal yang sangat beresiko dan mengetahui kemampuan hebat dari seorang Johnny, Papas memberikan sebuah kartu anggota FBI yang asli pada Johnny dan menugaskannya agar terus melacak keberadaan Buddy. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, tepatnya di Samudra Pasifik, Johnny yang mengetahui kalau Buddy belum menyelesaikan siksaan Ozaki bagian kehidupan air karena sebelumnya malah menyelamatkan nyawanya. Dengan menggunakan sebuah helikopter, dia pun menghampiri Buddy, dan di sana Johnny mencoba membujuk Buddy untuk nggak melakukan hal yang sangat berbahaya itu. Karena ternyata ombak yang akan Buddy hadapi sangatlah besar, yaitu setinggi 30 meter lebih tanpa menggunakan alat pengaman apapun. Tapi mengetahui kalau Buddy sangat ingin sekali menyelesaikan seluruh siksaan Ozaki agar mencapai nirwana, Johnny dengan berat hati akhirnya pergi meninggalkan Buddy dan akhirnya tamat.